Jika sebelumnya aku pernah membawakan kisah dari autor Nekojiro, kali ini aku akan membawakan sebuah kisah serupa tapi tak sama dari salah satu autor terkenal tahun 90-an bernama Hanako Yamada. Kebanyakan biasanya aku membawakan kisah-kisah autor aneh, tapi kisah dari Hanako Yamada ini bisa dibilang berbeda. Yang mana dari kisahnya ini memberikan sebuah perjuangan bagaimana dirinya mencoba bertahan dari tindakan sosial yang salah. Sampai akhirnya ia menderita penyakit dan berakhir menyedihkan. Hingga akhirnya dia ini dikenang sebagai seniman atau autor yang memberikan nilai perspektif baru dalam dunia seniman, atau bahkan dalam beberapa lingkup sosial di Jepang. Menarik untuk kalian simak dan langsung aja kita mulai ceritanya. Hanako Yamada, seorang wanita kelahiran Tokyo yang berprofesi sebagai seniman manga pada saat itu, di sekitar tahun 90-an. Memiliki nama asli bernama Yumi Takaichi dan memiliki seorang adik perempuan bernama Maki Takaichi. Yang saat itu Maki Takaichi ini berprofesi sebagai editor manga di sebuah departemen ketika kakaknya berkarir di dunia seniman. Secara sifat dari kecil Hanako Yamada ini disebutkan sebagai gadis pemalu. Tentu karena pemalu, dia ini sering melakukan kegiatan-kegiatan yang jarang berinteraksi dengan orang-orang. Salah satunya seperti menggambar, membaca buku ilustrasi, dan kegiatan lainnya yang kebanyakan dilakukan dari buku. Karena dunia yang sama, tak lama dia ini mulai mengenal karya-karya seniman ternama pada saat itu, di sekitar tahun 1973, tepat ketika ia ini mulai masuk ke sekolah dasar. Yang mana hal ini datang dari pengaruh ayahnya yang mencoba mengenalkan dirinya kepada karya-karya seniman ternama tersebut. Dari situ ia mulai semakin rajin dan menyukai hobinya, bahkan beberapa kali meminjam buku atau komik untuk dijadikan sebagai bahan dalam menggambar. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1979, Hanako Yamada ini lulus dari sekolah dasar dan bersekolah di sebuah SMP di daerah kota Tama. Mungkin karena sifat pemalunya menjadikan dirinya ini menjadi orang yang jarang berinteraksi dengan teman-teman sekolahnya, sehingga beberapa kali dirinya ini sering ditindas oleh teman-teman sekolahnya. Hal itu membuat dirinya ini bisa dibilang tertekan secara emosional, dan beberapa kali membuat dirinya ini nekat untuk melukai bagian tangannya yang ya kalian tahu sendirilah maksudku. Sampai-sampai suatu saat ia itu pernah ditemukan oleh keluarganya dalam keadaan tak sadarkan diri. Tapi untungnya dia ini berhasil diselamatkan, dan sejak saat itu ia mulai menetapkan dirinya untuk tidak percaya dengan orang lain dan menjadikan kertas dan pensil sebagai sahabatnya yang menemani dirinya di waktu senggang. Tapi yang menyedihkannya, apa yang dilakukan oleh teman-temannya kepada Hanako Yamada masih berlanjut hingga lulus SMP tersebut. Pengalaman pahit yang telah ia dapat dari SMP ini dia ubah menjadi sebuah komik dengan beberapa unsur komedi gag, yang tentu di dalamnya terdapat elemen-elemen komedi satir, yang mana beberapa karya yang ia tulis atau yang ia gambar ia coba kirimkan ke majalah Nakayoshi Kodansha. Walaupun beberapa kali ditolak, tapi yang ketujuh kalinya karyanya diterima dan masuk dalam penghargaan. Dan itu menjadi debutnya dalam dunia seniman manga pada usia 15 tahun, dan sekaligus menjadi tahun pertamanya di SMA Tachikawa, tepatnya pada tahun 1983. Awal karirnya ini berjalan baik, tapi tak lama pihak perilisan ini menyadari jika beberapa karya yang diberikan oleh Hanako Yamada ini sangat gelap dan penuh makna. Tentunya dengan beberapa elemen surrealis, yang tentunya pihak perilisan ini agak kesulitan menerima beberapa karya dari si Hanako Yamada karena dirinya berada di majalah shoujo. Sampai akhirnya ia ini memutuskan untuk debut kembali menggunakan nama pena barunya, yaitu Hanako Yamada yang dipakai sekarang, supaya dia ini bisa tetap mengikuti alur dalam majalah komersial. Mulai dari situ ia masuk ke dunia seniman semakin dalam. Bahkan di samping itu ia ini sempat belajar gitar dengan pamannya, sehingga ia membentuk sebuah band kecil hanya dengan adik perempuannya, yaitu Maki. Tapi walaupun begitu, band miliknya ini beberapa kali melakukan penampilan musik di sebuah live house. Sampai akhirnya karirnya ini mulai menanjak di tahun 1987, di mana karyanya banyak memenangkan penghargaan, terutama karya miliknya yaitu Kamino Waru Fuzake. Yang mana karya ini memiliki cerita yang berorientasi cukup besar dalam pengalaman pahitnya yang ia rasakan di sekolah. Dan di tahun 1989, ia ini mulai mencoba untuk hidup mandiri dan mengkontrak sebuah apartemen.
yang saat itu namanya ini mulai semakin populer. Bahkan beberapa kali nama dirinya ini sering disebut di sebuah acara TV Jepang. Tapi dalam acara TV tersebut dia ini disebutkan sebagai wanita yang tidak pernah tersenyum. Dari sini media ini mulai makin meningkat, sehingga hal itu membuat Hanako Yamada ini menjadi sedih dan lesu. Dan ia ini sadar jika ini hanya sebuah tindakan eksploitasi dirinya dalam dunia media. Bahkan fokus profesi utamanya dalam dunia seniman dihiraukan, dan malah terlalu fokus pada sesuatu hal yang sensitif bagi Hanako Yamada. Dari situ Hanako Yamada ini tidak memiliki gairah untuk menggambar, dan apa yang terjadi pada dirinya semakin menegaskan prinsip awalnya untuk tidak percaya dengan orang lain. Dan dari situ Hanako Yamada mulai semakin aneh, dan dia menulis dalam buku harian bulan Juli yang bertuliskan, "Aku tidak membutuhkan teman, kekasih, orang tua, atau saudara. Aku akan baik-baik saja jika sendirian selama sisa hidup saya." Karena tidak bekerja sebagai seniman lagi, ia memutuskan untuk bekerja part-time sambil menutupi identitasnya sebagai seniman. Tapi tak lama ia ini dipecat karena dirinya tidak bisa mengingat perintah yang diberikan oleh bos atau manajernya. Ketika pemecatan itu terjadi, tepatnya pada tanggal 25 Februari 1992, ia memotong rambut panjangnya dan berdiri seperti orang linglung dalam waktu yang cukup lama di dekat stasiun Idabashi. Dan disebutkan jika dirinya ini menggunakan pakaian yang tidak ia ganti selama berhari-hari. Dari situ ia ditemukan oleh polisi dan diberitahukan kepada keluarganya dan dibawa pulang ke apartemen miliknya si Hanako Yamada. Tapi pada tanggal 28 Februari pada tahun yang sama, Hanako Yamada ini melakukan hal serupa tapi berbeda di ruang tunggu karyawan di dekat stasiun sebelumnya. Jadi mau gak mau kantor polisi meminta keluarganya untuk menjemputnya kembali. Dan ketika Hanako Yamada bertemu ayahnya ini beberapa kali sempat mengejek tentang dirinya. Dari situlah ayahnya memutuskan untuk membawa Hanako Yamada pulang ke rumahnya, tidak lagi ke apartemen miliknya. Dan keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 29 Februari, Hanako Yamada ini mengalami inkontinensia urin di dapur rumahnya. Dan dari situ Hanako ini bergegas sambil membawa sebuah buku yang pernah ia tulis terkait penindasan yang dilakukan oleh teman-temannya. Entah apa yang ingin dilakukan oleh Hanako Yamada, tapi sepertinya dia ini ingin menunjukkan semua penyebab dirinya bisa menjadi seperti ini. Tapi sayangnya respon itu tidak dibalas oleh ibunya, di mana ibunya ini melempar buku yang Hanako berikan. Dan ibunya beranggapan jika Hanako Yamada sudah gila karena dianggap melakukan atau merencanakan penindasan kepada orang lain dari buku tersebut. Dan dari sinilah kondisi Hanako ini perlahan mulai semakin memburuk. Dan lebih menyedihkannya lagi, pada tanggal 4 Maret dia ini didiagnosis menderita skizofrenia dan dirawat di rumah sakit Sakura Gaoka. Dan tak lama pada bulan Mei tanggal 23 1992, Hanako Yamada ini keluar dari rumah sakit. Dan tepat tanggal 24 saat malam hari, Hanako Yamada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri karirnya dan dunianya dengan cara melompat dari lantai 11 di daerah kota Hino. Hal ini membuat dunia seniman Jepang saat itu berduka, di mana puluhan seniman ternama melakukan upacara peringatan kepada Hanako Yamada. Bahkan musisi-musisi ternama menyampaikan belangsungkawanya kepada Hanako Yamada. Tapi dari sini para seniman ini sadar jika Hanako Yamada ini mencoba berperang dengan pemikiran masyarakat lewat komik yang ia buat. Walaupun dirinya menjadi korban, tapi dia selalu terus menggambarkan untuk menyampaikan ide-ide yang dia miliki. Walaupun saat itu ia kalah dengan penindasnya, kalah juga untuk meyakinkan orang tuanya, tapi setidaknya Hanako Yamada menang dalam menyampaikan suara orang-orang yang sepengalaman dengan dirinya. Dan itu akan selalu diingat bagi para fans atau otaku Jepang tahun 90-an, yaitu salah satu sosok mangaka wanita, yaitu Hanako Yamada. Oke, jadi gimana konten kali ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian atau komentar kalian. Jika menurut kalian ada kesalahan juga, kalian bisa koreksi atau kasih tambahan lainnya di komentar. Jadi itu kisah kali ini, walaupun singkat dan sederhana, semoga menjadi cerita baru untuk kalian semua. Makasih sudah menonton sampai habis. Aku Jen, sampai bertemu di video yang selanjutnya. Bye bye.